Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, sallallahu alaihi wasallam. Pondok Pesantren Yanbul Quran Kudus merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Arwaniyah. Lembaga pendidikan yang berupa pesantren salaf ini menitik tekankan pada pengajaran Al-Quran, yaitu meliputi tahsin, tahfidz, dan qiraah syab'ah. Pondok Pesantren Yanbul Quran didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said, seorang ulama besar yang sangat dikenal keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran dan Thoriqoh. Kealiman beliau dalam ilmu Al-Quran dapat dilihat dari kitab karya beliau berjudul Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Sebuah kitab yang akhirnya menjadi pegangan pokok bagi mereka yang mempelajari qiraah syab'ah, yaitu bacaan Al-Quran menurut 7 imam. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said lahir pada hari Selasa Kliwon, tanggal 5 Rajab 1323 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 1905 Masehi, di Kampung Kerjasan Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kedua dari 12 bersaudara dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Nama asli beliau sebenarnya Arwan. Tambahan i di belakang namanya menjadi Arwani itu baru dipergunakan sejak kepulangannya dari haji yang pertama pada tahun 1927. Sementara, Amin bukanlah nama gelar yang berarti orang yang bisa dipercaya. Tetapi nama depan ayahnya, Haji Amin Said. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dan adik-adiknya sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Kiai Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah Muawanatul Muslimin merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus, yang didirikan oleh Syarikat Islam pada tahun 1912. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajjad. Setelah beranjak dewasa, akhirnya beliau memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di tanah Jawa, seperti Solo, Jombang, Yogyakarta dan sebagainya. Dari perjalanan Kiai Arwani berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi guru beliau. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Arwani Amin diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajjad, Kudus, Kiai Haji Imam Haromain, Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi, Kudus, Kiai Haji Hashim As'ari, Jombang, Kiai Haji Muhammad Mansur, Solo, Kiai Haji Muhammad Munawir, Yogyakarta, dan lain-lain. Selama mencari ilmu baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas. Karena kecerdasan dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah, pada saat mondok, Kiai Arwani Amin sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain, lalu memunculkan rasa sayang di hati para kiainya. Beliau hidup di lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan agama. Oleh karena itu beliau tumbuh menjadi seorang yang memiliki perangai halus, sangat berbakti kepada kedua orang tua, mempunyai solidaritas yang tinggi, rasa setia kawan dan suka mengalah tapi tegas dalam memegang prinsip. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota, yang dimulai dari kotanya sendiri, yaitu Kudus. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo, pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, dan diakhiri di pesantren Popongan,
Klaten. Sewaktu masih belajar Qiraah Syab'ah pada Kiai Haji Muhammad Munawir di Krapiak, yang pelajarannya dimulai pada pukul 2 dini hari sampai menjelang syubuh, beliau sudah siap pada pukul 12 malam. Dan sambil menunggu waktu pelajaran dimulai, beliau manfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus. Biasanya beliau mulai istirahat pukul 8 malam dan bangun pukul 9 malam. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah, beliau kemudian tidur lagi, kira-kira selama 1-2 jam, kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Begitu setiap malamnya sehingga bila dikalkulasi beliau hanya tidur 2-3 jam setiap malamnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat. Menurut Kiai Syakroni Ahmadi, kelebihan Kiai Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok, berguru pada para ulama. Selama menjadi santri, Kiai Haji Arwani Amin selalu disenangi para kiai dan teman-temannya karena kecerdasan dan kesopanan beliau. Bahkan, karena kesopanan dan kecerdasannya itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari sempat menawarinya akan dijadikan menantu. Namun, Kiai Arwani memohon izin kepada Hadratus Syekh bermusyawarah dengan orang tuanya. Dan dengan sangat menyesal, orang tuanya tidak bisa menerima tawaran Hadratus Syekh, karena kakek Kiai Arwani, Kiai Haji Haromain, pernah berpesan agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya, Kiai Arwani Amin menikah dengan Ibu Nyai Hajah Nakiul Hud pada tahun 1935, di mana pada saat itu status beliau adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krapiak, Yogyakarta. Bu Nyai Hajah Naki adalah putri Kudus, yang kebetulan cucu dari guru atau kiainya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdullah Sajjad, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Kiai Arwani Amin. Dari pernikahannya dengan Ibu Nyai Nakiul Hud ini, Kiai Arwani Amin diberi 2 putri dan 2 putra. Putri pertama dan kedua beliau adalah Umi dan Zuhali, namun kedua putri beliau ini meninggal dunia sewaktu masih bayi. Yang tinggal sampai kini adalah kedua putra beliau yang kelak meneruskan perjuangan Kiai Arwani Amin dalam mengelola pondok pesantren yang beliau dirikan. Kedua putra beliau adalah Kiai Haji Ulin Nuha dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Kelak, dalam menakodai pesantren itu, mereka dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Mansur, salah satu santri kesayangan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang kemudian beliau jadikan sebagai anak angkat. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin juga mengajarkan Thorikoh Naqsyabandiyah Kholidiyah yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu tempatnya dekat perumahan dan sungai Gelis, yang airnya jernih untuk membantu penyediaan air untuk para peserta kholwat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin juga pernah menjadi pimpinan Jamiah Ahli Thorikoh Al-Muktabaroh yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 10 Oktober 1957. Dan dalam Muktamar NU tahun 1979 di Semarang, nama tersebut diubah menjadi Jamiah Ahli Thorikoh Al-Muktabaroh An-Nahdiyah, Jatman.
Kiai Haji Muhammad Arwani Amin mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Selain mengajar Al-Quran, beliau juga mengajar tafsir dan hadis di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Lantaran belum memiliki pesantren, para santri yang berasal dari luar kota terpaksa mukim di rumah penduduk sekitar kediaman beliau di Desa Kauman Menara. Baru setelah pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 1969, beliau merintis mendirikan pesantren sendiri. Dan pada tahun 1970 berdirilah Pondok Pesantren Yanbul Quran di Desa Kajeksan, Kudus. Nama Yanbul Quran yang berarti sumber Al-Quran, dipilih oleh Kiai Arwani sendiri yang dipetik dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 90. Bangunan awal pesantren yang berorientasi pada menghafal Al-Quran ini, terdiri dari 6 kamar dan dihuni oleh 45 santri. Kemudian pada tahun 1973 didirikan pesantren putri dengan jumlah santri 33 orang. Pondok Pesantren Yanbul Quran adalah pondok hufad terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara. Bahkan, pernah ada beberapa santri yang datang dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Ribuan murid telah lahir dari pondok pesantren yang dirintis Kiai Haji Muhammad Arwani Amin ini. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Di antara murid-murid Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang menjadi ulama adalah Kiai Haji Abdullah Salam, Pati, Kiai Haji Syakroni Ahmadi, Kudus, Kiai Haji Muhammad Hisham Hayat, Kudus, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Bantul, Kiai Haji Muhammad Marwan, Demak, Kiai Haji Muhammad Mansur, Kudus, Kiai Haji Abdul Wahab, Bumiayu, Kiai Haji Muharrar Ali, Blora, Kiai Haji Najib Abdul Qadir, Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Hafid, Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Umar, Semarang, dan Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.